Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu pekan kelima dalam masa Prapaskah 9 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Daniel Bernardus Bala HK dari Paroki Santo Mikael Palopo. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini yang baru saja kita dengar masih sangat terasa dalam hidup kita sampai saat ini, bahwa ada banyak saudara-saudari kita yang berkehendak baik selalu menjadi korban kecemburuan orang yang rakus. Entah rakus akan kekayaan duniawi atau rakus akan politik, rakus akan kedudukan. Puji Tuhan,
bahwa dari antara sesama saudara-saudari kita yang berkehendak baik, walaupun mereka ditantang dari berbagai sudut kehidupannya, masih tetap berjuang tanpa putus asa, mempromosikan kebenaran dan kejujuran dalam hidup. Bagi orang-orang seperti ini, patut kita puji dan kita doakan terus agar selalu kuat dan sehat. Mudah-mudahan contoh hidup mereka selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan kehidupan dari mereka yang selalu mempromosikan kebenaran dan kejujuran, serta berjuang untuk meningkatkan taraf hidup sesamanya, dari kehidupan miskin ke taraf hidup yang lebih baik, dari kehidupan terlantar kepada kehidupan yang terorganisir, dari kehilangan hak dan kebebasan menjadi pribadi yang merasa punya harga diri dan kebebasan untuk mengungkapkan pikiran. Dalam diri orang ini kita temukan Kristus yang sungguh hidup. Kita selalu merasakan dan percaya bahwa orang-orang hebat ini sudah dirasuki oleh Roh Tuhan. Sabda Tuhan sudah menjadi pelita hidup mereka. Sabda Tuhan sudah menjadi jiwa hidup mereka. Mereka sudah menjadi Kristus bagi orang lain. Sabda Kristus bukan lagi sesuatu yang sangat abstrak, tetapi sebaliknya, sungguh hidup dan sangat konkret. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus yang hari-harinya selalu mengajar dan banyak membuat mujizat, melayani orang sakit, membangkitkan orang mati, memperbanyak roti dan ikan bagi mereka yang lapar, ditantang oleh mereka yang rakus akan kuasa dan takut akan kehilangan pengikut. Dorongan roh jahat ini sungguh sangat kuat dalam diri mereka dan mewujud nyatakan kebencian mereka dengan membuat rencana untuk menangkap dan menyalibkan Yesus Kristus yang tidak bersalah. Kemudian salib Kristus bukan lagi dilihat sebagai kutukan, tetapi justru sebagai tanda kemenangan. Dia yang benar disalibkan, dan buah dari penderitaan dan dasar orang benar adalah kebenaran, kemenangan. Lewat salib, Yesus sudah membawa kemenangan bagi kita yang mengimani Kristus. Salib sudah diartikan sebagai lambang kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kadang kita juga mengalami hal yang sama. Keterpurukan, dikhianati, dan disakiti. Tentu, lewat penderitaan itu, tanpa disadari,
Tuhan selalu memberi kita berkat berlimpah. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan kekuatan. Dikala kita menderita, pandanglah salib Kristus. Kristus tahu apa artinya penderitaan, karena Dia sendiri sudah mengalaminya. Mungkin penderitaan kita tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga renungan ini menjadi kekuatan bagi kita. Apakah kita sanggup untuk masuk ke dalam misteri penebusan Tuhan yang agung dan mulia ini? Tuhan memberkati.